Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Segala puji syukur kita kembalikan bagi Tuhan Yesus. Dan di hari yang baru ini bersama saya Ibu Pendeta Linku Huwael, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 11 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali Bapa Surgawi, kami bersyukur di hari yang baru ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi kami, pertolongan Tuhan bagi kami, untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang sebentar kami akan membacakannya Bapa. Kami percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada, yang selalu setia bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Allah menuntun kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami untuk tetap setia merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Markus pasal 11 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Sekian jauh adalah pembacaan kita di hari yang baru ini. Kita percaya bahwa Tuhan terus menolong kita semua, memberikan kita kekuatan untuk terus merenungkan firman Tuhan. Maka tema yang saya angkat dalam pembacaan Markus 11 ayat 22 hingga ayat yang ke-24, tema ialah melatih iman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang jawaban atas suatu permohonan yang diinginkan oleh iman itu datang segera. Hal seperti ini terjadi jika kita hidup mengandalkan Tuhan. Ayat 22 berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Kata percayalah membutuhkan ketaatan yang sungguh dalam melatih iman yang kita miliki. Sebab dalam menjalani hidup merupakan perjalanan yang tidak mudah. Ayat yang ke-23 di sana dikatakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Percaya terus kepada firman Tuhan, sebab jika kita percaya, kita menerima, itu adalah iman yang menghasilkan apa yang kita percaya kepada Yesus. Kita harus tetap kuat dalam menghadapi berbagai rintangan. Sebab percaya yang menerima bukanlah iman yang dapat dihasilkan oleh manusia, tetapi itulah iman yang diberikan oleh Tuhan bagi hati yang percaya kepadanya. Ayat yang ke-24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu."
Inilah jawaban untuk kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ketahui bahwa doa yang dipanjatkan telah didengar dan permohonan yang kita naikkan akan dikabulkan. Tugas kita adalah, sudahkah kita melatih iman kita? Melatih iman perlu ketekunan. Kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 4, karena ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah suatu pesan Injil Kristus yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya pribadi melatih diri dengan tantangan yang saya hadapi. Banyak persoalan dalam gereja kami yang sangat membutuhkan campur tangan Tuhan untuk menyelesaikannya. Maka saya sendiri harus terus tekun dalam doaku kepada Tuhan untuk mendapat jawaban dari Tuhan. Maka selalu saya siapkan waktu khusus dalam menggumulinya. Saya sangat percaya bahwa suara Tuhan dalam firman-Nya, Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Apapun persoalannya, imanmu akan menghasilkan buah untuk kemuliaan namanya. Marilah kita terus melatih diri kita, melatih iman kita. Jika kita menghadapi tantangan yang ada, kita percaya bahwa Tuhan firman-Nya sudah menjelaskan bahwa jika kita tekun, kita berbicara, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, disitulah kita melatih iman kita dalam ketekunan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus melatih akan iman kita untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.